Jadi kalau teman-teman mau dapat beasiswa, ya di situ harus ada usaha gitu. Nah, yang kedua, beasiswa itu nggak hanya buat orang pinter aja gitu. Jadi beasiswa itu sebenarnya buat orang yang benar-benar sungguh-sungguh, teman-teman. Jadi pasti kan banyak orang pinter di luar sana, tapi nggak semua orang pinter itu bisa dapat beasiswa. Karena beasiswa sebenarnya itu buat orang yang benar-benar sungguh-sungguh buat ngeraih itu. Kenapa? Karena untuk mencari beasiswa banyak banget persyaratan yang perlu disiapkan seperti bahasa Inggris, dokumen-dokumen yang lain, atau teman-teman harus bikin motivation letter, seperti itu. Karena untuk persiapan beasiswa itu butuh waktu yang lama, misal dari minimal 6 bulan, atau bisa sampai 2 tahun, seperti itu. Makanya beasiswa itu, kalau menurut saya, bagi orang, untuk orang yang benar-benar bersungguh-sungguh aja. Nah, saya ambil quote dari Ahmad Fuadi, ada yang namanya manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Jadi seperti kata saya sebelumnya, teman-teman kalau sungguh-sungguh buat ngeraih beasiswa atau pengen kuliah di luar negeri atau pengen kuliah S1 misal di ITB atau UI, jadi kalau teman-teman benar sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil gitu. Nah, si Ahmad Fuadi ini punya buku yang namanya Negeri Lima Menara, kalau teman-teman pernah baca. Jadi di situ ada 6 pemuda, dia sekolah di Gontor. Nah, masing-masing dari mereka itu punya mimpi yang tinggi, jadi ada yang pengen kerja di perusahaan mana, ada yang pengen kuliah di luar negeri, di negara mana. Padahal mereka juga dari keluarga yang biasa-biasa aja, jadi bukan orang yang kaya raya. Tapi dengan seperti itu, mereka sekolah di Gontor, mereka belajar sampai malam, sampai pagi gitu. Dan dengan kesungguhan mereka, setelah beberapa tahun kemudian, mereka semua 6 pemuda itu berhasil ngeraih mimpinya. Ada yang kuliah di luar negeri, di negara Inggris kalau nggak salah, terus ada yang kerja di mana gitu. Nah, habis itu saya mau share nih pengalaman kuliah dan beasiswa saya. Jadi perjalanan saya dari dulu sekolah sampai sekarang ini. Jadi dulu saya tuh lulusan SMK, tepatnya di SMK Telkom Sandi Putra Malang. Jurusannya rekayasa perangkat lunak, pokoknya tentang teknologi atau informasi kayak gitu. Nah, dulu sebenarnya saya nggak pengen kuliah, jadi pas SMK dulu tuh pengennya kerja aja, pokoknya lulus kerja gitu. Soalnya ini kan mikir kalau buat kuliah ada biayanya apa enggak ya gitu, terus orang tua mampu apa enggak ya, terus saya pengen kerja tuh pengen ngebantu orang tua gitu. Tapi dulu ada pas saya magang di Jakarta dulu, Telkom University itu lagi bukaan nih buat mahasiswa baru dan itu lewat rapot. Jadi dan teman-teman saya pada daftar. Ya udah, pas saat itu saya coba-coba ikut daftar juga. Keterima dan abis itu dari orang tua saya nyuruh saya masuk buat kuliah di sana. Ya udah saya ambil. Jadi saya dulu nggak daftar S1 di mana-mana, jadi saya cuma daftar Telkom karena waktu itu cuma nyoba aja dan ternyata orang tua saya pengen saya buat ngambil. Ya udah, jadi saya ambil. Terus saya kuliah di S1 Telkom University jurusan Teknik Telekomunikasi. Nah, pas kuliah tuh sebenarnya nggak ada kepengen buat kuliah lagi. Pengennya juga tetap abis kuliah langsung kerja gitu. Tapi pas tingkat terakhir, pokoknya pas lagi tesis seperti itu, saya pas itu lagi kumpul sama teman-teman gitu. Kita diskusi pengen ngapain sih nanti, atau abis lulus pengen ngapain sih, di masa depan pengen jadi apa sih. Terus ada satu teman saya yang nyeletuk, ayo kita cari beasiswa nih S2 di luar negeri gitu. Seperti itu. Nah, menurut saya, oh idenya bagus nih, tapi di saat itu saya kendala ada bahasa Inggris. Jadi saat itu tuh bahasa Inggris saya jelek banget. Jadi saya lulus kuliah S1 itu grammar itu nggak bisa, lulus kuliah ngomong bahasa Inggris tuh belepotan. Kayak bahasa Inggris saya pas-pasan banget gitu. Kayak bahasa Inggris anak SMA lah masih. Nah, habis itu saya
buat kejar mimpi saya kuliah di luar negeri, saya les bahasa Inggris sama IELTS di Pare. Kenapa di Pare? Karena melihat biayanya yang relatif murah. Karena kalau les di luaran seperti IELTS atau British Council itu mahal sekali. Jadi saya ambil les bahasa Inggris tuh di Pare. Jadi saya les tuh sekitar 6 bulan sampai 8 bulanan. Nah, setelah saya les, saya tetap stay di sana buat ngajar. Jadi saya stay di Pare itu sekitaran 1 tahun gitu. Nah, abis itu saya apply S2, dan berapa banyak sih beasiswa yang saya apply? Banyak sekali. Jadi saat itu saya apply Korea, ada di Korea, terus ada di negara mana ya? Tapi saya nggak apply LPDP sih saat itu. Karena saat itu ada teman saya yang udah di Korea duluan, terus dia ngasih informasi saya, ada lowongan nih di lab di salah satu universitas di Korea, terus saya coba daftar, habis itu apply dokumen, dan alhamdulillah lulus interview, terus alhamdulillah lolos, jadi saya lanjut di kuliah S2. Nah, habis itu setelah S2, tingkat akhir pun saya nggak ada kepikiran mau lanjut S3. Saya baru kepikiran buat lanjut S3 itu sekitar 3 bulan terakhir sebelum saya lulus. Jadi saya apply-nya telat banget. Nah, buat apply S3 ini saya apply di banyak kampus, dan saya submit email ke banyak profesor tuh sekitar 90 aplikasi yang saya apply buat S3. Terus saya dapat kontak dari beberapa universitas juga, tapi yang saya pilih di salah satu universitas di Kanada. Nah, teman-teman kalau mau cari beasiswa sebenarnya banyak banget di dalam atau luar negeri. Mau beasiswa S1, S2, itu banyak sekali. Contohnya ada beasiswa LPDP, atau beasiswa Dikti. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan. Terus ada juga masing-masing universitas. Jadi biasanya di universitas misal di UI, di Telkom, di UGM, mereka itu sedia juga scholarship untuk mahasiswa yang mau masuk. Nah, selain di dalam negeri juga ada nih beasiswa luar negeri. Ada juga dari LPDP, Dikti, atau Fulbright, ini dari pemerintah US atau Amerika Serikat. Ada juga program Erasmus Mundus, ini dari Eropa. Jadi kalau program Erasmus Mundus ini kita join 3 universitas, tapi kita tetap dapat gelarnya 1. Terus ada juga beasiswa dari pemerintah negara tujuan. Jadi tiap negara itu, kalau kata saya tuh mostly mayoritas tuh ada beasiswa dari pemerintah masing-masing. Seperti Korea ada KGSP, Jepang ada Max, Australia ada AAS seperti itu, terus UK ada Chevening seperti itu. Pokoknya teman-teman cari aja, banyak banget informasi beasiswa di luar sana. Terus ada juga nih beasiswa dari universitas tujuan. Nah, kalau dari S3 ini saya sebenarnya beasiswa dari profesor, ada juga beasiswa dari universitas saya saat ini. Jadi saya beasiswanya ada double. Terus yang terakhir ada juga nih beasiswa profesor. Nah, kalau beasiswa profesor ini biasanya basisnya riset seperti itu. Nah, teman-teman kalau mau cari beasiswa itu pasti yang pertama adalah Google. Jadi teman-teman tinggal tulis keyword-nya. Nah, tulis keyword-nya nih jangan bahasa Indonesia ya. Carinya bahasa Inggris kalau bisa. Terus teman-teman bisa juga cek website masing-masing universitas. Terus cek website profesor atau riset grupnya sama laboratoriumnya gitu. Terus ada juga nih beasiswa pascasarjana. Jadi teman-teman kalau cari aja di Google itu beasiswa pascasarjana. Nah, itu tuh merupakan website. Nah, di website itu mereka sering banget broadcast beberapa scholarship dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, ini juga saya provide beberapa link untuk scholarship. Nah, kapan sih baiknya buat memulai persiapan beasiswa itu sendiri? Kalau menurut saya sih secepatnya, teman-teman. Jadi kalau bisa itu teman-teman prepare itu minimal 1 tahun lah sebelum teman-teman submit dokumen untuk aplikasi. Gitu. Nah, kalau nanti seleksi beasiswa ditolak, terus gimana ya? Gitu. Yang pasti jangan menyerah, gitu. Terus coba lagi. Karena di luar sana itu banyak banget beasiswa
yang ada dan udah nunggu buat kalian apply gitu. Beasiswa ini jumlahnya kayaknya ratusan atau ribuan gitu teman-teman. Pokoknya terus coba, jangan pernah menyerah gitu. Nah, ini saya provide beberapa foto saya waktu saya kuliah di Korea sama di Kanada. Benefitnya apa aja sih? Pasti teman-teman ini punya banyak teman dari mancanegara gitu. Kenal sama orang Korea, orang Spanyol, Maroko, seperti itu. Terus pasti teman-teman bisa ngerasain beberapa musim, seperti ini musim salju, atau lagi fall season, musim gugur gitu. Terus teman-teman juga bisa ajak keluarga teman-teman. Nah, dulu sempat adik saya ke Korea, ini fotonya. Ini lagi foto di Nami Islands. Gitu. Nah, kayaknya ini udah akhir sesi dari presentasi saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan mengenai presentasi yang dinyatakan sama Ida. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan ada dari Muhammad Alfian ya. Oke, silakan Alfian. Oke, Mbak Nida, perkenalkan nama saya Alfian, Mbak, dari Universitas Gunung Jati, jurusan Civil Engineer. Mbak ketika mendapatkan siswa, kan S2 tuh Mbak di Korea, pas sudah selesai studinya, ada pengabdian nggak Mbak dari yang pengasih beasiswa itu Mbak? Gimana? Pengabdian. Ya kan, apakah ada pengabdian dari pihak yang memberikan beasiswa? Iya. Lalu mungkin bisa lebih spesifik itu pengabdian kayak gimana contohnya? Pengabdian kayak misalnya Mbak dapat dari perusahaan Koreanya atau enggak pemerintah Koreanya, jadi kerja dulu Mbak di Korea setahun atau enggak berapa bulan gitu Mbak? Ya mungkin silakan Kak Nida. Terus pertanyaan kedua Mbak ada lagi Mbak. Sorry. Lanjut dulu. Terus persyaratan beasiswa tuh apa Mbak? Mengikuti organisasi Mbak. Misalnya dari pas kuliah di Telkom Mbak ikut BEM atau himpunan. Gitu aja sih Mbak. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk Alfian. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi, saya ulangi ya. Apakah Kak Nida dulu yang kuliah S2 di Korea, apakah dulu pernah melakukan pengabdian dari pemberi beasiswa? Dan juga yang kedua, apa persyaratan beasiswa? Apakah harus mengikuti organisasi ataupun aktif organisasi seperti HIMA atau organisasi UKM-UKM lain? Silakan Kak Nida untuk dijawab. Jadi buat pertanyaan pertama, waktu S2 saya dapat beasiswa profesor atau beasiswa yang basis riset. Nah, setelah saya lulus tuh nggak ada pengabdian yang harus ngabdi di kampus atau ngabdi di perusahaan, karena biasanya kalau di Korea itu profesor emang mereka punya project dan projectnya tuh udah ada fundingnya dan mereka cari mahasiswa nih buat ngerjain si project itu. Kalau udah lulus nggak ada keterikatan antara profesor, kampus sama kita juga gitu. Jadi kalau habis lulus mau lanjut kemana atau pulang ke Indonesia juga langsung bisa gitu. Nah, untuk persyaratan beasiswa, misal teman-teman lagi kuliah S1, kalau saran saya, teman-teman ini aktif untuk volunteer, tapi nggak usah banyak banget, jadi cukup aja ada satu kegiatan volunteer gitu. Dan volunteer itu kalau bisa sesuai sama nanti jurusan atau kuliah teman-teman di kuliah lanjut. Misal teman-teman S2 pengen kuliah jurusan environmental engineering. Nah, teman-teman kalau bisa waktu S1-nya itu ikut volunteer pengalaman-pengalaman volunteer di tentang lingkungan seperti itu. Jadi nanti itu bisa ningkatin pengalaman sama keahlian teman-teman buat bikin
motivation letter, seperti itu. Kalau kita organisasi misal seperti himpunan, BEM, itu kalau enggak juga nggak masalah sih menurut saya. Gitu. Karena seperti sebenarnya kalau buat himpunan, organisasi, kalau teman-teman join itu bagus gitu. Dan kalau enggak pun juga nggak masalah. Yang penting teman-teman itu nanti punya waktu mau apply kuliah S2 atau beasiswa, teman-teman punya cerita nih. Waktu teman-teman S1 itu ngapain aja sih, terus kontribusi teman-teman itu apa aja sih. Nah, itu tuh bisa dibuat cerita, nanti problemnya teman-teman buat daftar kuliah lanjut, misal S2 atau S3, kayak gitu. Mbak, kalau misalnya saya kan pernah magang di perusahaan Jepang tuh, Mbak. Bisa dijadiin kayak semacam tadi kayak cerita tadi nggak, Mbak? Bisa, Untuk nge-apply. bisa. Itu bagus sekali, malah kan Mas udah punya pengalaman ke luar negeri atau internship di luar negeri, itu nanti bisa cantumin di CV Mas gitu. Oh, berarti masuk ini ya, working experience-nya pernah di sini dan Mas ngapain aja di sana. Bisa, itu justru bisa jadi poin plus untuk Mas.